Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel saya Slamet_Hermawanto Channel. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah olahraga lari. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan like-nya ya. Baiklah, saya akan mulai. Sejarah olahraga lari. Sejarah lari. Sejarah lari dimulai ketika seorang prajurit Yunani berlari 40 km dari Yunani ke Athena sebagai pengumuman sebuah kemenangan Yunani atas Persia. Setelah berhasil tiba di Athena, prajurit itu meninggal dunia. Untuk mengenang jasa yang dilakukan oleh prajurit tersebut, maka diadakanlah perlombaan lari pada Olimpiade pertama sekitar 776 sebelum Masehi. Kompetisi olahraga pertama diberi nama berdasarkan kota di mana kompetisi itu berlangsung, yaitu kota Olimpia. Oleh karena itu, kompetisi ini diberi nama Olimpiade. Saat itu hanya ada 5 jenis olahraga yang dipertandingkan. 3 diantaranya adalah olahraga lari. Pemenang dalam Olimpiade ini akan diberikan hadiah uang dan olive oil, yang pada saat itu merupakan barang berharga. Karena kekalahan Prancis atas Franco-Prussian pada tahun 1870 sampai 1871, seorang sejarawan mengatakan bahwa tentara Prancis kurang berlatih fisik. Karena itu diadakan restrukturisasi dan kampanye besar-besaran terhadap Olimpiade. Upaya ini pun berhasil menghasilkan Olimpiade modern pertama pada tahun 1896 di Athena. Pada tanggal 6 Mei 1954, Roger Bannister memecahkan rekor sepanjang sejarah olahraga lari dengan berlari sepanjang 1 mil hanya dalam waktu 3.259,4 di Oxford. Sejak saat itu, kecepatan lari Roger Bannister dijadikan standar oleh pelari lain. Selama bertahun-tahun, perlombaan lari jarak jauh selalu didominasi oleh orang kulit putih, sampai akhirnya muncullah Abebe Bikila dari Ethiopia. Dia memenangkan Olimpiade Maraton pada tahun 1960 dan 1964. Seiring berjalannya waktu, Olimpiade lari sekarang sudah banyak dimenangi oleh orang kulit hitam. Perkembangan lari di Indonesia. Materi berikutnya. Secara umum, perkembangan lari di Indonesia dimulai dengan diadakan perlombaan atletik pertama kali pada PON ke-1 di Solo pada tahun 1948. Cabang atletik meliputi nomor jalan, lari, lompat, dan lempar. Pelaksanaan cabang atletik ini dilakukan di lapangan yang disebut track and field atau lintasan dan lapangan. Sejak saat itu, olahraga lari mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kemudian pada tanggal 3 September 1950, di Indonesia berdiri PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, wadah yang mengurusi olahraga atletik termasuk di dalamnya olahraga lari. Olahraga lari telah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia.
Perlombaan lari besar-besaran hampir diadakan setiap tahunnya di setiap kota-kota besar di Indonesia. Bahkan ajang lari ini pun biasa diadakan untuk menggalang dana atau memperkenalkan brand terbaru. Olahraga lari di Indonesia yang semakin marak beberapa tahun belakangan ini mulai membawa dampak positif untuk mengubah gaya hidup sehat masyarakat. Pasalnya, sejumlah kegiatan lari cukup efektif untuk mengajak sekaligus mendorong masyarakat gemar berolahraga dan bergaya hidup sehat melalui olahraga lari. Di Indonesia sendiri sudah banyak klub-klub lari yang terbentuk, bahkan ada klub lari yang kegiatannya adalah berlari bersama ke kantor. Hal ini membuktikan bahwa lari adalah olahraga yang menyenangkan. Bahkan orang yang terlalu sibuk karena pekerjaannya pun masih bisa menyempatkan diri untuk berlari di akhir pekan atau sekedar jogging di halaman rumahnya sendiri. Banyak yang mengatakan bahwa lari adalah olahraga termurah. Tetapi sebenarnya tingkat kemurahan berlari itu bergantung pada di tempat mana dan sepatu apa yang digunakan saat berlari. Jika hanya dilakukan di sekitaran rumah tertentu, tidak banyak biaya yang dikeluarkan. Berbeda jika berlari di treadmill dengan menggunakan sepatu lari keluaran terbaru. Namun, memang benar adanya jika olahraga lari bisa dilakukan oleh siapa saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Demikian materi pembelajaran hari ini, yaitu sejarah olahraga lari. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.